Saya menerima kehadiran seseorang wanita yang sangat saya kagumi selama ini dan menjadi panutan saya. Beliau adalah guru saya adalah muridnya beliau adalah senior saya, dan sepak terjang selama beliau menjabat sebagai Menteri Kesehatan waktu itu sangat luar biasa, menjadi sorotan bukan hanya mata kita semua sebagai rakyat Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Dan beliau adalah seorang pejuang sejati dan Kartini masa kini. Alhamdulillah, Ibu Dr. Siti Fadila Supari, terima kasih banyak telah berkenan untuk bergabung bersama Dr. Tifa Channel, Ibu. Iya, gimana Ibu, sehat? Alhamdulillah, insya Allah sehat terus. Alhamdulillah. Ini kehadiran Ibu bersama dengan kita semua ini sangat dinanti-nanti, Bu. Iya. Luar biasa. Saya kemarin teasing ya, saya teasing itu dalam 5 menit ada 2.500 orang yang menyatakan, wah ini acara yang sangat ditunggu-tunggu, ini kehadiran Ibu Dr. Siti Fadila bersama Dr. Tifa memberikan edukasi buat seluruh rakyat Indonesia. Amin, amin. Memang kita kewajibannya hanya itu. Betul. Kita hanya bisa bersuara. Betul. Dan suara itu mudah-mudahan bisa menyejukkan rakyat kita yang sedang dalam ketakutan, yang sedang dalam kekurangan segala-galanya. Betul Ibu. Iya. Ya. Hari ini sebentar aja Bu, saya tahu Ibu sangat sibuk, jadi saya ingin kita bicara Bu, bincang-bincang tentang nasionalisme di masa pandemi ini, ya. Jadi ini sebenarnya kan pandemi ini adalah kesempatan buat kita kan Bu, untuk membangkitkan kembali jiwa nasionalisme kita, yang kaitannya juga dengan policy pemerintah, bagaimana seharusnya pemerintah duduk di dalam masa pandemi ini, standing positionnya pemerintah itu ada di mana. Kita kan rakyat pengen tahu ya Bu ya, serius pemerintah itu standing position terhadap pandemi ini tuh ada di mana? Apakah bersama kita rakyat, ataukah bersama kepentingan-kepentingan yang lain nih Bu? Monggo Bu, silahkan berdasarkan pengalaman Ibu tuh gimana tuh Bu? Itu pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab ya. Seharusnya kita harus selalu nasionalis dalam menghadapi apapun juga di dalam negara ini. Karena dengan nasionalis kita dengan konsekuensi yang kita pegang adalah preambul Undang-Undang Dasar 45. Itu dia tuh. Itu yang harus kita pegang. Dan kalau pegang preambul Undang-Undang Dasar 45, apapun yang kita hadapi, insya Allah akan menyelamatkan bangsa ini. Amin. Preambul Undang-Undang 45 ya Bu? Iya, Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu masih punya preambul. Kalau Undang-Undang Dasar 45 yang tidak asli lah, itu saya nggak tahu. Nah, dalam menghadapi pandemik, yang ini menurut pengalaman saya, jadi pada waktu itu Indonesia mau dipandemikan flu burung. Pada waktu itu tahun 2005 ya. 2005 mau dikondisikan sebagai pandemi flu burung. Dimulai dari Kabanjahe, Tanah Karo. Ada 8 orang yang 7 orang meninggal disebabkan oleh flu burung. Dianggap disebabkan oleh flu burung. Dan 8 orang 7 meninggal. Nah pada waktu itu epidemiolog dari WHO mengatakan sudah terjadi human to human transmission. Kalau sudah terjadi human to human transmission, maka itu berarti sudah pandemik fase 2. Fase 3 karena fase pertama adalah infeksi pada binatang. Kemudian fase kedua adalah binatang ke manusia. Fase ketiga manusia ke manusia. Fase keempat manusia menyebar ke lebih dari 3 negara. Nah, waktu itu sudah fase 3. Dianggap fase 3. CNN waktu itu hanya ada CNN internasional, nggak ada CNN Indonesia. Udah menyiarkan bahwa ada human to human transmission di Indonesia. Tapi saya selalu berpegang pada ilmu pengetahuan. Dan saya harus tahu persis kenapa mereka mengatakan itu. Dan apa sih diagnose yang benar, yang diagnose tepatnya. Kalau diagnosa tepat bukan berdasarkan epidemiologi. Epidemiolog tidak bisa mendiagnosa. Tapi epidemiolog hanya memberikan suatu tuntunan ke arah diagnosa. Diagnosa yang tepat adalah
dokter. Dokter menentukan diagnosa pakai apa? Pakai penyebabnya, yaitu virus. Maka virus itu kita sequencing, kita teliti, dan ternyata sequencing virus itu ternyata tidak menunjukkan bahwa dia mempunyai reseptor human to human. Sehingga WHO yang mau mendeklarasikan pandemik di Indonesia gagal. Nah, itu apa yang mendasari saya berbuat begitu? Itu adalah rasa nasionalisme saya. Saya tidak mau negara saya dijajah oleh siapapun juga dengan cara apapun juga. Ya. Kadang-kadang orang menjajah bisa dengan cara penyakit, bisa dengan cara pandemik, dan itu sudah di dalam dunia yang saya pelajarin. Dan waktu datang itu saya sudah mempunyai perasaan seperti itu, dan ternyata betul. Dan alhamdulillah saya menyelamatkan Indonesia dari pandemi flu burung. Nah, itu akan sangat sulit kalau kita tidak mempunyai jiwa yang nasionalis. Betul, betul. Misalkan pada waktu kita kedatangan pasien yang 2 orang itu, tapi saya dengar ada lebih dulu dari itu ya kenanya. Jadi waktu Anda kayaknya sebelum 1 Maret ya kena itu. Itulah 2 minggu di Duranta itu, Bu. Ya ampun, kena itu ya COVID ya. Iya, karena berjalan-jalan ke sana kemari dan sebetulnya kan sudah ada laporan, Bu, bahwa dari sejak 27 November itu sudah kasus pertama di Cina waktu itu. Ya, udah, makanya di Cina sudah lama, tapi Cina belum mendeklarasikan pandemik. Betul, betul. Nah, pada waktu kita kedatangan 2 pasien dari Depok. Iya. 2 Maret 2 Maret 2020 ya, setahun yang lalu. Kemudian 2 orang ini kemudian dirawat di Rumah Sakit Sulianti. Di Rumah Sakit Sulianti dikabarkan bahwa dia tidak diberi apa-apa, tidak diberi obat apa-apa, dan akhirnya sembuh. Nah, kemudian setelah itu Indonesia udah ublek, sepertinya sudah pandemik, padahal Cina belum mendeklarasikan bersama WHO bahwa ada pandemi di Wuhan. Nah, ini yang rada aneh. Iya, betul. Kenapa kita buru-buru meletakkan diri kita di dalam pandemi? Kalau perlu kita tolak bahwa ini bukan COVID. Pada saat itu ya, Bu. Dan bayangin saja COVID itu 2 selamat hidup. Nah, nomor satu selain organisasi terserahlah. Nomor 1, kumpulkan ahli-ahli virolog. Ambil virus itu, analisa sedalam-dalamnya. Filogeniknya seperti apa, sifat-sifat virusnya seperti apa. Benar nggak menularnya seperti yang di Wuhan. Bedanya apa dengan yang di Wuhan dengan kita. Nah, itu seharusnya langsung terstruktur pada hari-hari itu dan diumumkan pada rakyat. Betul, Ibu. Waktu itu sangat tersembunyi, terkesan sangat bingung. Nah, ini yang saya juga heran. Itu pandemik apa bukan? Malah kita lebih duluan mengatakan pandemik. Wah, ini bahaya. Lah, padahal pandemiknya baru 11 Maret. Pasien itu 2 Maret. Itu sudah aneh sebetulnya. Nah, ini bagaimana sih seharusnya kita itu dalam hal kayak begitu, kita jangan nurut, jangan ikutin gendang lawan. Anggap bahwa isu-isu yang di luar itu gendang lawan. Tapi kita waspadai. Tapi kita jangan accept begitu saja 100%. Kita harus berpikir, kita analisa dengan ahli-ahlinya. Dan kapan kita harus bersikap untuk menghadapi pandemi tersebut. Nah, itu. Ini pelajaran dari Ibu ya, sebagai mantan Menteri Kesehatan. Harusnya itu kan benar-benar ya, Bu ya. Jadi kalau saya sih karena memang saya ikuti, Bu, dari saya buat satu kohort retrospektif gitu kan terhadap terjadinya si pneumonia baru yang kemudian dinyatakan ini disebabkan karena SARS-CoV-2 ini kan, Bu. Jadi pada saat itu kan banyak sekali kasus-kasus peningkatan kasus pneumonia di beberapa tempat, tidak di seluruh dunia. Lalu kemudian WHO menyatakan tanggal 11 Maret itu sebagai pandemi global.
11 Maret 2020 sebagai pandemi global. Nah, harusnya nih kita ya, kalau saya tuh kedaulatan harus kita pegangan, Bu. Jangan nurut aja. Iya, ini virus berarti sudah ada nih di Indonesia. Ada virusnya sini, tak biasanya. Gitu loh. Harusnya sini. kan begitu ya. Oh, yang paling tahu virus Indonesia adalah saya. Nah, gitu. Harusnya kan begitu. Hei, semua nggak tahu tentang virus Indonesia. Ini paling bagus virus saya. Nih, aku bisa bikin vaksin sendiri. Aku bisa bikin obat sendiri. Seharusnya begitu. Harusnya kan begitu. Padahal di Maret, Bu, beberapa farma industri di Cina dan Jerman itu sudah ancang-ancang bikin vaksin di bulan Maret itu juga loh, Bu. Iya. Nah, kenapa kita enggak? Ya kan, kenapa kita enggak? Padahal katanya kan virusnya udah datang virus impor udah datang ke Indonesia. Itu adalah satu celah. Sudah ada pasiennya. Pasiennya kan pasti ada spesimennya. Betul. Spesimen cepet-cepet diisolat. Isolatnya itu tumpuk dulu, ayo cepat disimpan. Untuk butuh apa? Butuh bikin obat juga dari sini, butuh bikin vaksin juga dari sini. Iya. Nah, di sini ini seperti lepas. Ya ini saya bukan ini yang bikin kan public health. Public health selalu tidak pernah menukik pada titik klinisnya. Titik klinisnya. Untung saya bukan public health, Bu. Saya epidemiologi klinis. titik klinis itu penting sekali. Iya. Pemikiran dokter klinis dalam hal ini sangat penting. Nah, ini menurut saya nggak ada, tidak ada di Satgas. Satgas polusi besar-besar untuk membagi apa itu oke, monggo ada Satgas. Tetapi dalam memikirkan prognosis prediktif itu mesti memang harus dokter. Tidak bisa hanya dengan angka. Betul. Harus betul-betul dengan observation yang betul-betul. Jadi tidak bisa dengan angka-angka saja. Dan angkanya pun, Bu, waktu itu kan karena saya pegang sekali itu angkanya impor semua, Bu. Angka epidemiologinya tuh angka impor semua. Iya, untuk kalau ngomong dan kemudian policy yang digunakan juga berdasarkan dari data-data impor. Makanya kemarin tuh waktu di awal Maret itu kan semuanya kebingungan tanpa arah karena kita menggunakan data-data impor gitu. Nah, itu yang sebetulnya masa pandemi ini kan, Bu, ya, itu kan bisa menjadi suatu cara bagaimana kita bisa mempertahankan kedaulatan Indonesia kan, Bu, ya. Nah, tapi masa sih datanya pun harus pakai data impor kan? Data pandemi ini harus pakai data impor yang tentu saja mungkin tidak sesuai, tidak selaras dengan data keadaan kita gitu. Lalu yang berikutnya lagi juga, Bu, ini saya mohon pandangan dari Ibu terkait dengan segala sesuatu yang akan kita berlakukan demi untuk supaya bisa mengendalikan pandemi ini. Itu kan macam-macam kan, Bu, tidak hanya vaksinasi, teknologi pengobatan, obatnya sendiri, kemudian juga vaksin mana yang cocok dengan virus Indonesia asli, itu sebenarnya kan bisa diolah untuk bisa menghasilkan yang namanya perwujudan yang tadi Ibu sampaikan kan, preambul Undang-Undang Dasar 45. Gimana, Bu, itu, Bu? Ya, memang preambul Undang-Undang Dasar 45 itu sebenarnya sudah komplit sekali untuk menjadi panduan atau acuan setiap elit bangsa ini dalam memimpin pemerintahan untuk membuat rakyat itu adil dan makmur. Betul. Ini sebetulnya adalah cita-cita kita, cita-cita kemerdekaan sebetulnya. Betul. Dan sebetulnya tujuan bukan cita-cita, karena cita-cita bisa aja di atas langit. Tapi kalau tujuan semua sebagai bangsa Indonesia, sebagai pemimpin bangsa Indonesia, seharusnya mempunyai pegangan yang namanya preambul Undang-Undang Dasar 45. Di situ sudah komplit. Kalau ini dijalankan, aduh dah enak banget lah negara kita. Apalagi menghadapi pandemi ini. Nah, apa sih isi preambul itu? Satu, melindungi segenap bangsa dan seluruh wilayah Indonesia. Kedua, memajukan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, atau memajukan masyarakat umum lah, semua harus maju gitu ya. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi bukan mencerdaskan dalam arti 1 + 1 sama dengan 2 atau tidak buta huruf, tapi mencerdaskan bangsa ini agar bisa menjawab tantangan yang didapat dari luar. Untuk membalas tantangan tersebut,
sehingga memakmurkan rakyatnya, membahagiakan rakyatnya, menyejahterakan rakyatnya dalam menjawab tantangan tersebut. Nah, kemudian yang keempat itu agak panjang, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, kemudian keadilan, kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini agak panjang. Jadi kalau kita lihat dari empat-empatnya, kita bisa menilai kira-kira menghadapi pandemi ini sudah sesuai apa tidak. Sudah sesuai apa tidak dengan preambul ini. Satu, melindungi segenap rakyat dan bangsa Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia. Insya Allah itu sudahlah ya, rumah sakit semua sudah siap, tenaga-tenaga disiapkan untuk melindungi rakyat dan di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian memajukan kesejahteraan umum. Ayo, biarpun sakit, biarpun ada pandemi, bagaimana ekonomi tidak mandek, bagaimana ekonomi rakyat jalan terus. Tidak usah menunggu, jangan lockdown terus misalkan. Lockdown bila mana perlu, lockdown di RT saja. Lockdown di RT saja, yang bukan, yang tidak di lockdown silakan memutar roda ekonomi. Nah, itu. Terus kemudian yang ketiga, mencerdaskan tadi. Rakyat jangan sampai takut, mencerdaskan rakyat agar bisa membaca suatu berita. Suatu berita. Sebetulnya waktu itu Dr. Terawan itu sebetulnya maksudnya mungkin itu ngayem-ayemin rakyat, tapi malah menjadi kontraproduktif, malah dihujat. Nah itu ya, itu apa namanya, sial saja menurut saya. Sebetulnya kalau pas, sebetulnya ya pas maksudnya dia ngayem-ayemi rakyat supaya rakyat tidak takut gitu. Itu sebenarnya udah betul-betul banget. Dan kemudian ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah kita harus berani bersuara di dunia internasional. Kayak saya dulu, saya betul-betul mengintervensi dunia internasional untuk mengatakan WHO harus adil, WHO harus transparan, tidak boleh mencela-mencela, tidak boleh membohongi kami. Nah itu. Kami intervensi langsung, karena saya sebagai menteri saya bisa intervensi melalui WHO atau WHA. Tapi kalau saya sekarang pensiunan begini ya tidak bisa, paling-paling bersuara lewat YouTube. Lewat YouTube. Dan itulah yang sudah berlalu, dan alhamdulillah saya bisa melaksanakan itu waktu saya menjadi Menteri Kesehatan. Dan mudah-mudahan kita ke depan terus akan ingat dengan preambul. Mestinya preambul Undang-Undang 45 itu ditempel di mana-mana, terutama di kantor-kantor kementerian, kantor-kantor elit negara, biar mereka tahu bahwa dia bekerja sebagai menteri, bekerja sebagai presiden, barangkali bekerja sebagai apapun adalah untuk tujuan itu, melindungi rakyat dan segenap wilayah, dari segenap wilayah Indonesia. Bagaimana mempertahankan wilayah kita jangan menjadi milik seseorang. Ini wilayah semua adalah wilayahnya rakyat Indonesia. Kemudian minyaknya minyak siapa? Itu minyak rakyat Indonesia. Uang yang berasal dari situ untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Itu emas juga untuk kesejahteraan Indonesia, seharusnya begitu. Kalau ini dijalankan, aduh, pandemi pun nggak akan bisa masuk di sini barangkali. Itu dia Bu, jadi waktu di awal sekali sebelum banyak kasus itu kan saya sampaikan, sebelum kasus sampai ke 1000 itu seperti yang dilakukan oleh India dan Malaysia, kita tuh lockdown dulu. Tapi bukan lockdown seperti yang dikenal atau seperti yang dipahami oleh rakyat banyak gitu kan. Nah itu supaya apa? Supaya kita punya kesempatan untuk belajar dengan cepat dan kemudian membuat strategi yang bagus. Tapi kalau sekarang kita bicara lockdown ya udah kelewatan, udah sangat mengganggu situasi ekonomi kan Bu. Makanya Bu, jangan ada pembatasan lagi. Sekarang sudah kadung, sudah tidak relevan lagi untuk kita bicarakan di sini. Bahkan Bu, saya Januari 2021 saya sudah canangkan ayo bekerja karena ada
dampak berikutnya akibat pandemi ini yang akan di depan mata udah kita kelaparan, kemiskinan. Iya, karena ekonomi dan seterusnya yang sudah di depan mata di tahun 2021 ini, ya. Nah, alangkah luar biasanya kalau tadi apa yang Ibu sampaikan itu betul-betul diterapkan oleh pemerintah dan rakyat juga tahu, sehingga terjadi suatu strategi sandwich gitu loh Bu. Saya tuh tadi dengerin pemerintah itu membuat policy yang betul-betul mengikuti preambul Undang-Undang 45. Rakyat pun juga dibikin cerdas, sehingga rakyat tuh harus berpartisipasi juga nih untuk menyelamatkan mereka secara bahu-membahu. Nah, ini kan sebetulnya yang sangat luar biasa, suatu pelajaran. Dan pasti akan membantu pemerintah. Betul. Kalau mereka ngerti, sadar, paham, nah itu pasti akan membantu pemerintah. Iya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas masukannya, atas pelajaran yang diberikan, pengalaman yang sangat luar biasa.